Kita semua hidup dalam kebohongan yang terus diwariskan. Tapi ada satu yang paling menyakitkan, tersembunyi di balik kata-kata paling akrab, keluarga. Dalam seri ini, aku akan mengungkap 5 kebohongan terbesar yang sering kita terima dari keluarga. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi supaya kamu gak ketinggalan. 1. Orang tua selalu benar. Orang tua selalu dianggap tahu yang terbaik. Kita disuruh percaya tanpa bertanya. Tapi tidak semua nasihat mereka datang dari kebijaksanaan. Kadang itu cuma bayangan luka lama yang belum sembuh. Banyak orang tua bicara karena takut, bukan cinta. Mereka membawa trauma masa kecil yang tak terselesaikan. Tanpa sadar, mereka meneruskan luka itu kepada kita. Itu bukan kesalahan mereka, tapi kenyataan. Kita tumbuh menerima kata-kata itu sebagai kebenaran. Tapi hati kecil kita sering ragu. Nasihat yang mereka beri kadang membelenggu. Kita takut menolak karena dianggap durhaka. Mereka bilang ketaatan itu cinta, keraguan itu durhaka. Kita belajar mengorbankan mimpi demi nama baik keluarga. Padahal cinta sehat tak menuntut pengorbanan tanpa kebebasan. Saat kita mulai mempertanyakan, suara-suara itu jadi kritik. Kita dianggap anak durhaka, padahal kita hanya mencoba mencintai diri sendiri untuk pertama kali. Menerima bahwa orang tua tak selalu benar itu sulit dan bikin bersalah. Tapi tanpa kesadaran itu, luka akan terus terulang. Kebahagiaan datang saat kita berani putus rantai itu. Ini bukan tentang membenci atau menjauh, tapi memberi ruang untuk tumbuh dan sembuh. Orang tua juga manusia biasa, dengan keterbatasan yang harus kita pahami. 2. Keluarga harus diprioritaskan. Keluarga selalu dibilang nomor 1 dalam hidup. Tapi bagaimana jika mereka sering jadi sumber luka? Kita diajari menahan sakit demi menjaga hubungan tetap baik. Kadang itu berarti kita mengorbankan perasaan sendiri. Sering kita belajar mematikan emosi supaya tidak dianggap egois. Tapi cinta yang sehat tidak membuat kita hilang diri. Banyak orang kehilangan jati diri demi menjaga citra keluarga yang sempurna di luar. Kita disuruh mengutamakan keluarga tanpa alasan. Namun, bukan darah yang menentukan siapa yang nyata hadir saat kita hancur. Keluarga sejati adalah yang peduli dan mendukung, bukan yang menuntut tanpa batas. Ketika kita mencoba menetapkan batas, kita dianggap egois atau durhaka. Tapi menjaga diri bukan pengkhianatan. Kita berhak melindungi mental dan hati agar tidak hancur. Banyak luka terpendam karena takut mengacaukan kedamaian keluarga. Tapi kedamaian palsu hanya membuat luka makin dalam. Kadang kita harus berani mengatakan tidak demi kesehatan jiwa. Menjaga keluarga tidak harus mengorbankan diri sendiri. Kita bisa memilih hubungan yang membangun, bukan yang merusak. Ini bukan pengkhianatan, tapi bentuk cinta sebenarnya. Keluarga adalah tempat kita pulang, tapi juga tempat kita harus merasa aman dan bebas. Jika tidak, saatnya mempertimbangkan kembali arti keluarga itu sendiri. 3. Kamu harus selalu kuat. Di keluarga, kita diajari menutupi luka. Menjadi kuat itu wajib, tak peduli seberat apapun beban yang kita pikul. Tapi kuat yang dipaksakan justru merusak. Ketika kita menunjukkan kelemahan, sering dianggap lemah dan tidak berguna. Jadi kita belajar menyembunyikan rasa sakit, menekan emosi agar tidak terlihat. Tapi kekuatan sejati bukan soal menutupi luka, melainkan berani mengakui dan menghadapi kerapuhan. Kerapuhan adalah pintu menuju kesembuhan, bukan kelemahan. Banyak yang terus menanggung beban sendirian sampai lelah dan hancur. Tanpa sadar, kita mengubur diri sendiri dalam kesendirian yang menyakitkan. Tidak ada yang salah meminta bantuan, tapi sistem keluarga dan masyarakat sering menyuruh kita bertahan sendiri. Itu jebakan yang membuat luka makin dalam. Kamu berhak rapuh, kamu berhak istirahat. Kuat yang dipaksakan hanya akan membunuh jiwamu perlahan.
Saat kita mulai menerima kelemahan sebagai bagian dari diri, kita membuka ruang untuk tumbuh dan sembuh. Itu kekuatan sejati yang selama ini tersembunyi. Jangan takut menjadi rentan. Kerapuhanmu bukan aib, tapi kekuatan yang tidak semua orang berani miliki. 4. Kerja keras itu cukup untuk sukses. Kita selalu diajari kerja keras adalah jalan pasti menuju kesuksesan. Tapi kenyataannya, kerja keras tanpa arah dan sistem yang benar bisa jadi jebakan yang melelahkan. Banyak yang mengorbankan waktu dan kesehatan demi memenuhi target yang tidak pernah habis. Tapi hasilnya, rasa hampa dan kebingungan akan arti hidup. Sistem kerja sering menuntut kita untuk menekan emosi dan kreativitas. Jadi robot yang patuh, tanpa ruang. Itu bukan kerja keras, itu penindasan terselubung. Ketika kita gagal memenuhi ekspektasi, kita disalahkan sendiri. Padahal, sistem itu yang tak adil dan tidak dirancang untuk semua orang menang. Kita lupa bahwa istirahat dan keseimbangan adalah bagian dari produktivitas. Tapi budaya kerja sering menganggap itu sebagai kemalasan atau kelemahan. Kerja keras tanpa makna hanya memperparah kelelahan mental. Kita perlu menemukan tujuan, bukan hanya kerja demi bertahan hidup. Sukses bukan hanya soal kerja keras, tapi tentang bagaimana kita menjaga diri tetap hidup dan utuh. Jangan biarkan kerja menghabiskan seluruh hidupmu. Berani berkata cukup dan memilih jalan sendiri adalah revolusi kecil yang berani melawan sistem yang melemahkan. 5. Kebebasan itu hadiah dari orang lain. Kita sering percaya bahwa kebebasan adalah sesuatu yang diberikan orang lain, orang tua, pasangan, bos, bahkan negara. Padahal kebebasan sejati lahir dari dalam diri. Ketika kebebasan dikaitkan dengan izin atau restu, kita kehilangan kekuatan memilih dan bertindak sesuai hati sendiri. Itu jebakan untuk membuat kita pasif. Kita jadi takut mengambil keputusan sendiri, karena selalu merasa harus mendapat persetujuan orang lain. Padahal, tanpa keberanian itu, kita terperangkap dalam kehidupan yang dikendalikan. Kebebasan bukan hadiah, melainkan pertempuran setiap hari untuk melawan aturan dan harapan yang membelenggu. Mengikuti keinginan orang lain demi menjaga kedamaian hanyalah penjara tanpa jeruji yang membunuh mimpi dan diri asli kita. Kebebasan sejati datang saat kita berani berkata, tidak, dan memilih jalan yang kita yakini, meski itu berarti berhadapan dengan dunia. Jangan biarkan kebebasanmu diukur oleh orang lain. Itu adalah hak paling dasar yang harus kita jaga sendiri. Melawan bukan berarti menolak semua, tapi memilih dengan sadar apa yang pantas kita terima dan apa yang harus kita tinggalkan. Kebenaran terbesar yang bisa kita pegang adalah bahwa kebebasan, kekuatan, dan kebahagiaan sejati datang dari dalam diri kita sendiri. Tidak ada yang bisa memberikannya, kecuali kita berani meraihnya. Setiap kebohongan yang selama ini kita percaya hanyalah penghalang yang harus kita bongkar, satu persatu, agar bisa hidup otentik dan penuh makna. Proses ini memang tidak mudah, tapi itulah jalan menuju kebebasan sejati. Mulailah dengan menerima diri apa adanya, mengizinkan diri rapuh sekaligus kuat. Karena di dalam ketidaksempurnaan itulah, kita menemukan kekuatan untuk terus melangkah maju. Kalau kamu siap menggali lebih dalam dan membongkar kebohongan yang menahan hidupmu, bagikan video ini dan ajak teman-temanmu untuk mulai perjalanan bebas bersama. Karena perubahan besar dimulai dari keberanian kecil hari ini.